Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita lagi di garasi taksi seperti biasa. Kita adalah bengkel spesialis Vios Limo Yaris Soluna ya. Tapi mobil lain silahkan masuk teman-teman. Insya Allah kita bisa tanganin. Tapi tetap konfirmasi ya, karena masalah ketersediaan spare part. Hari ini kita lagi paket tune up di 500.000 SX Over Suzuki. Sama ganti oli matic sekalian ya. Pakai tune up mesinnya di 500.000, sudah filter, sudah oli, sudah tune up sel HX6. Nah teman-teman, hari ini kita mau sharing perihal radiator. Jadi ini sebenarnya saya udah berkali-kali mengupload ya perihal radiator ini. Dari coolant mau ganti air biasa, kebalik ya, dari air biasa mau ganti air coolant. Nah sebenarnya bagaimana sih teman-teman kalau teman-teman mau ganti air biasa ke air coolant? Nah ini contoh radiator yang udah lama ya, udah lama banget, dan kita anggap ini udah nggak layak. Kenapa kita anggap udah nggak layak? Karena secara ini udah banyak banget tambalan nih, sudah banyak tambalan. Ini diperkirakan umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Nah tuh udah pada begini kan tuh. Nah pertanyaannya ini juga tuh udah pada ya, udah secara kelayakannya nih, ini udah ada kebocoran. Nah pertanyaannya ini bisa apa enggak? Nah menurut kita kelayakannya ini sudah mesti diremajakan. Kenapa? Karena semua namanya besi atau semua spare part itu ada masa pakainya teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak apa-apa itu dirojok aja, nanti misalnya dirapiin lagi, tapi nggak apa-apa. Cuman estimasi kita kalau udah seperti ini lebih baik ganti teman-teman, 5 tahun ke depan lebih aman. Nah teman-teman yang balik lagi ke topik tadi, yang pengen dari air coolant, air biasa ke air coolant, itu apakah boleh apa enggak? Ya secara boleh mah boleh-boleh aja, dengan syaratnya apa? Radiatornya paling enggak 3 tahun ke bawah. Jadi kalau di atas 3 tahun tidak kita rekomendasikan dari air biasa ke air coolant. Kenapa? Karena kita nggak tahu di sini masalahnya. Jadi masalahnya itu di sini ya teman-teman ya. Apalagi nih kalau dirojok ya. Kalau teman-teman misalnya dirojok, itu masalahnya akan lebih banyak lagi ternyata. Nah di dalam sini ini kan kisi-kisi, ini namanya kisi-kisi kita bilang. Jadi di dalam sini ini ada namanya jalur air. Nah sebentar, saya coba carikan yang ada jalur airnya ya. Nah ini saya dapat ya. Jadi ya bulat lah kita berdebat masalah radiator ya. Jadi teman-teman kalau ini umurnya udah lama, jadi yang masalahnya itu di dalam kisi-kisi ini nih. Di dalam ini kotorannya sudah ya, misalnya kita rojok nih satu. Nah mungkin saat rojok itu dia akan lancar, tapi dindingnya itu dia kalau bahasanya udah prutul ya. Jadi dia udah tuh ketika kita isi air dia akan malah mampet lagi gitu. Ketika teman-teman dirojok habis itu di air coolant, karena air coolant sendiri itu ada apa sih namanya tuh, perontok kotoran lah. Nah, sedangkan kondisi radiatornya sudah tidak layak. Jadi itu lumayan agak berbahaya, karena 10:1 itu rata-rata yang benar 1. Kalau teman-teman misalnya misalnya dirapihin lagi terus diganti air coolant. Nah pertanyaannya kan banyak banget nih nanya, kalau memang misalnya diganti bermasalah, kenapa nggak dirojok aja? Dirojok itu bukan solusi ya. Kalau ketika teman-teman misalnya sudah pengen ganti air coolant, dirojok dulu. Menurut saya itu agak bukan solusi. Kenapa? Ketika dirojok masalahnya kan nambah. Satu, dari kisi-kisi ini masih bagus apa enggak? Kedua, dari upper tanknya atau lower tanknya masih bagus apa enggak? Jangan sampai teman-teman ketika dirojok, kasusnya seperti ini ya. Ketika dirojok dibuka ininya, dibuka ini misalnya lower tank apa, kan salah satu dibuka, misalnya upper tanknya dibuka. Ketika dibuka ininya juga pecah. Nah kalau yang plastik ya ini juga pecah, ini bermasalah. Jadi otomatis teman-teman akan ada biaya lagi tambahan ini. Kemudian kalau teman-teman misalnya nih radiatornya juga nggak rapi di sini, dia bocor lagi di sini. Jadi masalahnya akan nambah. Tapi balik lagi ke kondisi radiator ya. Kalau menurut kita nih, kalau radiatornya masih di bawah 3 tahun, no problem lah teman-teman mau ganti ke
air coolant. Tapi menurut saya sih nggak perlu dirojok kalau mau ganti air coolant. Kalau memang masih muda radiatornya, langsung aja diganti, tapi di treatment, misalnya ganti habis itu langsung dibuang bagusnya sih 3 kali lah, sekali buang, habis itu nanti bulan depan buang lagi, yang ketiga baru itu bisa setahun kemudian lah. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi baiknya menurut kita kalau teman-teman mau ganti air biasa ke air coolant, lihat kondisi radiatornya udah lama apa belum. Kalau mungkin radiatornya masih baru, ya feeling aja masih oke, secara misalnya keluarnya juga masih bagus, mungkin masih oke. Tapi kalau kira-kira radiatornya sudah pada jelek, udah kira-kira lebih dari 5 tahun atau 4 tahun ke atas, lebih baik nabung selagi belum overheat. Teman-teman 2 bulan ke depan nabung untuk beli radiator baru. Harganya juga sekarang nggak terlalu mahal, yang lumayan udah paling 1,5 juta lah, udah sama pasang, sudah sama air coolant, sudah sama radiator. Yang Trivindo murah, paling budget 1 jutaan lah untuk penggantian radiator. Kalau teman-teman mau beli sendiri online, nanti pasang di sini jasanya di 200.000, air coolantnya 100.000, 300.000 kalau teman-teman mau beli sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi ke teman-teman, lebih baik menurut kita kalau memang secara fisik, secara visual udah nggak bagus, udah jelek lah, kelihatan lah dari fisiknya juga nggak bening, itu lebih baik teman-teman disiapkan peremajaan. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.